Hai warga Demsos, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas B. Di sini kami beranggotakan 5 orang, ada Hanifah, Clara, Alma, Kikil, dan juga Savana. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kematian ibu. Jadi semua informasi tentang kematian ibu yang perlu kalian ketahui akan kamu temukan di video ini. Mungkin pertama-tama kita akan membahas dari tren angka kematian ibu di Indonesia dan juga di dunia dulu kali ya. Penasaran kan? Jadi langsung aja yuk, cus ke pemaparannya. Teman-teman tahu nggak sih kalau pada tahun 2017 rata-rata 810 perempuan di dunia meninggal dunia dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan dan juga kelahiran. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, 94% dari keseluruhan maternal deaths atau kematian ibu biasanya terjadi di negara dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Bisa kita ambil kesimpulan awal kalau kematian ibu ini masih berhubungan juga ya dengan kondisi perekonomian masyarakat di sebuah negara. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata perempuan golongan usia muda antara 10 sampai 14 tahun punya resiko yang lebih besar untuk menderita komplikasi dan kematian karena kehamilan dibandingkan dengan perempuan golongan usia lainnya. Nah, teman-teman, setelah mengetahui tren angka kematian ibu di dunia, maka kita langsung aja nih bahas angka kematian ibu di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, angka kematian ibu atau AKI biasanya disebutnya selalu menjadi sasaran target utama dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dimana pada periode kelima atau pada tahun 2020 sampai 2024 ini mengalami percepatan atau namanya major project dalam prioritas pembangunan nasional loh. Nah, kita melihat data-data bagaimana sih data tren sejak 2000 sampai saat ini kurang lebih. Yang dimana pada tahun 2000, tren angka kematian ibu di Indonesia ini cukup mengalami yang fluktuatif. Hal ini tercatat dalam BPS atau STKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, yang dimana jumlah angka kematian ibu pada tahun 1991 ini sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup. Lalu mengalami penurunan pada 1997 sebesar 334 per 100.000 kelahiran hidup. Begitu juga pada tahun 2000 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, hingga pada akhirnya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Tetapi mengalami naik kembali pada tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kematian, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan juga 305 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020 AKI ini juga mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2019, yang dimana mengalami 421 kematian menjadi 427 kematian. Tapi AKI itu sebenarnya apa sih? Terus apa ya yang menjadi penyebab dari kematian ibu? Ayo, penasaran kan? Yuk simak obrolan kita sampai akhir. Definisi AKI menurut Badan Pusat Statistik atau BPS adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau pengenanganannya. Hal ini tidak termasuk kecelakaan, tidak termasuk bunuh diri, tidak termasuk kasus insidental selama kehamilan, melahirkan, dan juga masa nifas, yakni 42 hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Adapun rumus dari AKI menurut BPS ini adalah sebagai berikut, ada di sini. Nah, di sini perhitungan AKI ini tuh digunakan BPS untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas di Indonesia. Menurut BPS, AKI ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan beberapa hal tentang angka kematian ibu atau AKI. Nah, selanjutnya penting juga nih buat teman-teman tahu tentang penyebab dari terjadinya kematian ibu itu sendiri, supaya nantinya kita bisa mencegahnya di masa depan. Yang pertama, kematian ibu dapat terjadi karena kondisi kesehatan ibu selama masa kehamilan, kemudian sebelum dan juga sesudah persalinan, di mana terdapat banyak penyakit dan gangguan kehamilan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan juga bayinya. Penyakit yang menjadi penyebab kematian ibu itu diantaranya adalah hipertensi, pendarahan pasca melahirkan, dan juga infeksi. Kasus kesehatan ibu yang tidak ditangani dengan cepat ini akhirnya dapat menjadi penyebab utama kematian ibu dan juga janin. Kemudian yang kedua, kematian ibu juga disebabkan oleh kualitas layanan persalinan yang belum memenuhi standar, di mana berdasarkan data SDKI pada tahun 2017, meskipun proporsi kunjungan ibu ke bidan atau dokter sudah mencapai angka 90%, angka kematian ibu masih tetap tinggi. Kualitas layanan ini dapat mencakup beberapa hal loh teman-teman, misalnya bidan Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai tenaga ahli penolong kelahiran, kemudian juga akses yang buruk ke layanan persalinan darurat, dan juga kurangnya keterampilan dan ketersediaan peralatan persalinan. Untuk mengurangi angka kematian ibu, pemerintah lokal bisa dikatakan memiliki peran penting loh teman-teman. Nah, berikut ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah lokal untuk mengurangi angka kematian ibu. Pertama, untuk meningkatkan kesehatan ibu, pemerintah dapat memberikan pemahaman tentang kematian ibu melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga lembaga-lembaga masyarakat pedesaan.
Hal ini perlu dilakukan agar para ibu terdorong untuk memeriksa kehamilan secara berkala demi memastikan kondisi kesehatan ibu dan janin. Kemudian kedua, pemerintah dapat menambahkan fasilitas kesehatan, terutama layanan persalinan di daerah-daerah yang masih sedikit jumlah fasilitas kesehatannya, serta memperbaiki akses ke layanan kesehatan tersebut. Selain penambahan fasilitas kesehatan, jumlah tenaga profesional juga perlu ditingkatkan secara merata di daerah-daerah di Indonesia. Begitu juga dengan kualitasnya. Akses terhadap fasilitas kesehatan bagi keluarga miskin juga dapat dilakukan, di mana hal ini sudah diwujudkan melalui program Keluarga Harapan atau PKH, yang membuka akses keluarga miskin yang menjadi keluarga penerima manfaat atau KPM, termasuk ibu hamil untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di sekitar mereka. Eits, bukan pemerintah lokal aja loh yang bisa melakukan sesuatu untuk mengurangi angka kematian ibu, tapi masyarakat umum, terutama para ibu itu sendiri, bisa melakukan sesuatu untuk mengurangi kemungkinan mengalami kematian. Pertama dan yang terpenting, untuk setiap perempuan yang sudah menginjak usia reproduksi, penting banget nih untuk kalian mengadopsi gaya hidup yang sehat. Nah, gimana aja tuh caranya? Pertama, harus menjaga pola makan dan berat badan yang ideal. Lalu yang kedua, harus aktif secara fisik. Lalu yang ketiga, tidak boleh menggunakan narkoba. Dan yang keempat, menghindari segala bentuk cedera. Sementara itu, untuk menghindari kematian yang berhubungan dengan kehamilan atau pregnancy-related death, beberapa hal bisa dilakukan. Pertama, untuk wanita yang memang ingin hamil, itu diusahakan untuk melakukan konsultasi dulu nih ke dokter kehamilan di fasilitas kesehatan. Kenapa sih ini penting? Karena supaya nantinya, jika pada akhirnya sang ibu benar-benar mengandung seorang anak, ia akan memperoleh saran dan perawatan medis yang tepat dari tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Kedua, penting untuk para ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin. Kenapa gitu? Karena pemeriksaan antenatal secara rutin ini akan memungkinkan deteksi dini komplikasi pada kehamilan. Jadi penanganannya bisa lebih awal juga deh. Soalnya kalian tahu gak sih kalau misalnya telat dikit aja, sang ibu bisa kehilangan nyawanya baik saat maupun sesudah melahirkan. Dan yang terakhir, dan gak boleh lupa, penting banget nih untuk ibu mengusahakan supaya melakukan persalinannya itu di fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan aja. Kenapa? Karena ini tuh adalah pilihan yang paling aman untuk ibu dan sang bayi yang baru lahir. Ayo, jangan lupa diterapin ya ibu-ibu di luar sana.